Dia adalah an-nadamu, menyesal, wal igla, melepas diri, wal azmu, berusaha, yakin, ala an la ya'uda, nggak bakal kembali lagi. Dia sudah berkeyakinan, berkeinginan sudah yang kuat, nggak akan kembali lagi. Jadi taubat itu adalah penyesalan. Dia menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, wal ikla, dia cabut dirinya dari perbuatan tersebut. Dia nggak mau lagi dah. Wal azmu, dia punya keinginan yang kuat, an la ya'uda, dia bakal tinggalkan perbuatan itu, nggak bakal kembali lagi. Jadi bukan berarti dia cuek. Makanya orang kadang salah paham. Ada orang taubat, dikira orang ini lagi dari masalah atau ini cuek, masa bodoh. Dia nggak mau kembali aja. Ini syarat taubat. Kamu menoleh sedikit ke tempat kamu, ada keinginan pasti nanti. Contoh orang biasa nyabu, kita pakai yang normal lah, kenakalan remaja sekarang. Yang biasa nyabu atau biasa minum minuman keras. Dia taubat, dia pasti nyesel. Dia segera cabut dirinya. Tapi dia nggak punya keinginan untuk nggak kembali. Karena dia ngerasa nanti satu ketika, saya bakal kembali ya. Akhirnya apa? Dia sering main aja tetap. Dia nggak minum, tapi dia sering main ke teman-teman yang minum. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti begitu dia lagi ada masalah, dia bakal menjauhkan diri dari Allah, dia bakal kembali minum. Makanya harus ada keinginan yang kuat agar tidak kembali. Agar tidak kembali. Waraddul mazalim, dan juga mengembalikan barang-barang yang dia ambil secara zalim ila ahliha. Kalau dia ngerampas, balikin. Kalau dia ngambil duit, harta perhiasan, balikin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Paham? Itu taubat. Luar biasa, istimewa. Orang-orang yang taubat ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan orang yang taubat, para pelaku ahli maksiat itu sudah diperhatikan Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku, aku persiapkan, aku prioritaskan bagi mereka-mereka yang berdosa besar di kalangan umatku. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Supaya Nabi SAW mikirkan umat yang dosa besar. Makanya paling enak umat Muhammad tobat. Nabinya sudah siapkan syafaatnya, Allahnya siapkan rasa cintanya, tinggal dianya mau gak. Nadmu itu penyesalan yang amat dalam. Bahkan kalau dia ingat dosa-dosanya dia, itu dia benar-benar benci sama dirinya. Maksudnya begini, dia nggak mau lagi pokoknya ngulangin itu. Jadi orang yang tobat tadi itu berbahagialah, jangan sedih, jangan ngerasa kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah ngerasa putus asa dari rahmatnya Allah. Selama kamu hidup, selama itu juga kamu bisa ada kesempatan tobat. Dan tugas kita sebagai keluarga, teman, saudara, atau sebagai kaum muslimin, bukan malah dibully. Maksud dibully itu begini, alah suci, alah gombal, alah bullshit, alah palsu, ini itu semua. Lah, bukan begitu. Ucapan kalian jadi doa. Akhirnya apa? Dia benar-benar gak jadi tobat. Gara-gara kamu ngomong begitu, akhirnya seperti kamu mendoakan dia. Ya palsu. Akhirnya tobatnya jadi palsu. Kan kemarin kita udah bahas. Katanya Allah apa? Ana inna dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku. Sekarang kamu suudzon sama hambanya Allah. Sekarang kamu suudzon sama Allah. Seakan-akan kamu yang tahu Allah ini palsu.
ini ucapannya dia begini doang kok. Akhirnya kata Allah, daripada kamu yang berdosa, ya sudah aku iyakan aja dzanmu. Nah, itu sebab orang banyak lepas dari kebaikan. Ya karena kita juga, kita nggak ngedoakan, sudah nggak ngedoakan, nggak ngedukung, menyinyir, caci ya. Apalagi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget. Kita ini masing-masing berlomba-lomba untuk apa? Untuk ngetahuin kesalahannya orang. Wah, nanti dia cari tahu, dia kejar, dia cari. Ibaratnya dia wartawan nih. Yang penting aku punya berita dulu, kata dia. Atau begitu ada yang mulai ngomong, tahu juga sekalinya, baru ikut nimbrung. Akhirnya jadi apa? Gibah bersama. Iyadzubillah. Kadang-kadang ada orang yang asik ngegibah, dia ngerasa, si ini begini, si ini begini. Ya Allah, nggak nyangka ini semua. Dia ngomong begitu tuh. Seakan-akan ngerendahkan dirinya dia lebih baik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang aku khawatirkan kalau aku melakukan hal demikian, Allah nimpakan buat aku. A'udzubillah summa a'udzubillah. Kalau kata ayah, yang bilang jelek nanti dia jelek sendiri gitu loh. Itu kata-kata ayah biasanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita masuk bab baru ya, sedikit. Jadi biar nanti enak. As-sabru wa minal munjiat as-sabru. Sekarang masuk ke bab sabar. Udah banyak nih sifat-sifat baik yang kita pelajarin. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah, inayah biar bisa ngamalkannya. Biar bisa jadi tabiat kepribadian kita yang baik. Wa alahu wa syarafuhu, dan yang paling tingginya atau yang paling mulianya sabar, yaitu sabar ala adal muslimin, sabar atas gangguan kaum muslimin, wa adamu mukafaatihim alal isaah, dan tidak membalas mereka dengan keburukan. Ini puncaknya sabar, atau sabar yang tertinggi. Ngelihat kaum muslimin ngeganggu kita, mencaci kita, ngehardik kita, bahkan sampai mungkin ngedolimin kita, dan kita mampu untuk balas, kita mampu kan untuk balas, tapi kita tinggalkan. Itu puncaknya sabar. Kan kemarin sudah dibahas di awal-awal bab, di awal-awal kitab, asy-syaja'ah, orang yang jagoan itu, yang gentle itu, dia orang yang bisa nahan amarahnya saat dia bisa ngebalas padahal. Dia ngebalas salah nggak salah. Allah katakan dalam firman-Nya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kata Allah, kalau kamu diganggu, istilahnya dipukul kah atau diapain kah, maka balas sama yang serupa. Dibalas sama yang serupa. Dipukul 1 kali, balas pukul 1 kali. Gitulah maksudnya. Salah nggak salah, Allah yang bilang, fa'aqibu bimithli. Bimis lima ogibtum walain sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau kalian sabar, kata Allah, maka itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Itu jauh lebih baik. Makanya hadis sabar itu bukan kipas angin. Sabar ini istimewa. Nabi SAW sendiri kan sabar. Allah sendiri punya sifat as-sabur. Setiap subuh, setiap maghrib baca Mulusna, terakhir apa? Ya Rasyid, ya Sabur, Zat yang maha memberikan kesabaran. Sifatnya Allah. Jadi kalau mau sabar minta sama Allah. Nabi SAW sendiri sangat sabar. Kalau Nabi tidak punya sifat sabar, dalam satu riwayat Nabi itu setiap hari ngelihat kelakuan umatnya. Kalau baik Nabi muji Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau dia buruk Nabi istighfar. Tapi intinya Nabi nggak ada ngecela dan Nabi masih sabar. Seandainya kata Nabi nggak sabar, ya Allah hancurkan aja sudah. Nggak sanggup melihatnya, aku udah dikubur. Ini umat udah nggak benar, dia nggak tahu, tak aku capek. Andai kata Nabi nggak sabar kayak gitu, tapi Nabi sabar. Tapi Nabi selalu sabar. Makanya kenapa kok di muslimin puncaknya sabar? Karena kalau di kafirin, kalau di harbi wajib kita perangin. Kalau muslimin nggak boleh kita perangin, haram. Damuhu alaina haram. Damnya, darahnya orang muslim itu buat kita ini haram.
Nggak boleh langsung ditumpahkan sama muslim. Paham? Faqala sallallahu sabrun nisful iman. Nabi SAW, sabar itu setengah daripada keimanan. Ya Allah, abang ini nggak pernah sabar pula. Itu sabar itu setengahnya iman. Ini orang kalau punya sabar, makanya dia orang-orang sabar itu lembut biasanya. Lembut banget. Dia bisa jadi halim. Penuh dengan kelembutan orang. Orang-orang halim ini, kata Nabi SAW, kadal halim yakuda nabiyan. Hampir-hampir orang yang lembut, yang sabar, yang kalau diganggu dia senyum, dia doakan kebaikan. Dia doakan kebaikan loh, bukan disumpahin. Ini hampir-hampir orang begini jadi nabi. Maksudnya apa? Sifatnya dia sudah hampir, walaupun nggak bakal sama. Cuma mereka ini mengikuti para nabi maksudnya. Mengikuti Nabi SAW. Rasulullah anil iman. Nabi SAW pernah ditanya tentang iman. Fagal SAW, maka Nabi menjawab, as-sabru was-samah. Sabar dan memaafkan. Kamu tidak salah loh, ya kamu yang maafkan. Kamu yang salah wajib minta maaf, apalagi kamu nggak salah. Kalau mau naik tinggi derajat, ya kamu yang maafkan. Kamu yang maafkan. Ya, sabar. Jadi subhanallah, belajar akhlak itu nyucuk ke hati. Nyucuk ke hati itu kenapa dibilang nyucuk ke hati? Semuanya bertolak belakang sama kehidupan abang pribadi. Ya rasanya kok kayak ditampar-tampar, kayak diinjak-injak, ala kulli hal mudah-mudahan jadi obat. Kalau selama orang tadi masih mau dengar nasihat, berarti hatinya dia belum keras. Hatinya dia masih ada harapan dia untuk selamat dunia sampai akhirat. Jadi berbahagialah orang yang ketika dengar nasihat dia ngerasa untuk dirinya bukan untuk orang lain, walaupun dia nggak pernah kerjakan. Dan itu yang selalu diajarkan sama guru-guru kita ketika disampaikan satu penjelasan, dan itu kayaknya kok nyindir saya ya, walaupun sebetulnya tidak nyindir, berarti itu ada penyakit. Terus walaupun kita nggak ngerasa, jangan dicuekin, tapi kembalikan, oh kayaknya ini saya yang disindir, kayaknya ini saya yang disindir. Makanya salafun saleh itu kalau sudah mereka semua izin atau diizinkan untuk keluar, itu mereka sudah memiliki keyakinan dalam hati, saya adalah makhluk Allah yang paling hina di muka bumi. Baru mereka bisa dakwah keluar. Kalau tidak begitu mereka nggak diizinkan sama gurunya atau sama orang tuanya untuk dakwah. Kalau dia nggak punya perasaan begitu. Tapi kalau mereka sudah memiliki perasaan begitu, dipersilahkan sama gurunya. Berarti apa? Insya Allah mereka nanti tidak akan keluar dari jalur. Karena mereka bisa ngambil nasihat dari mana aja. Orang hina mau ngambil nasihat dari mana aja. Dia nggak ngerasa mulia. Dia ngerasa dia selalu butuh sama nasihat. Dia ngajar orang bukan karena orang butuh dia, enggak, tapi dia yang butuh sama orang lain. Dia nganggap dia lagi nasihatin dirinya. Dia nganggap dia lagi menyampaikan wasiat kepada dirinya sendiri. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sabru fil Quran ala salasati aujuh. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sabar itu dalam Al-Quran ada 3 jenis. 3 jenis ya. Iya, 3 jenis lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Yang pertama, sabrun ala ada'i fara'idillahi. Yang pertama sabar mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Ini yang abang bilang. Bukan abang rajin sholat, tapi masih berusaha bersabar mengerjakan kewajiban. Sabar mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Karena nggak semua orang tuh punya perasaan seperti Nabi Muhammad, begitu dengar adzan senang bahagia. Atau seperti Bilal bin Rabah, begitu memandangkan adzan bahagia.
Atau seperti sahabat-sahabat yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib yang waktu dia lagi ketusuk, kena panah atau kena pedang, istrinya mau dioperasinya, itu pas sholat. Gak semua orang begitu. Sehingga dia harus sabar dalam mengerjakan kewajiban. Fardu dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus sabar. Berat banget. Dia harus sabar. Ini sabar yang pertama. Kata Habib Muhammad bin Blahdar, falahu salasumiyah darajah. Sabar yang pertama ini memiliki kedudukan atau pahala 300 derajat. Pahalanya 300 gitu. Paham? Ini sabar yang pertama. Wa huwa adna. Ini sabar yang paling rendah sebenarnya. Tapi paling berat juga, termasuk yang berat banget. Siapa yang bisa mengerjakan dengan senang hati? Dengar adzan Allahu Akbar, senang hatinya dia berbunga-bunga. Lah. Kadang lagi simak kerja, adzan lagi. Nah, ini yang harus kita terapkan, sabar mengerjakan kewajiban. Kemudian yang kedua, sabru an maharimillah. Ini juga berat banget. Sabar ngejauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar ngejauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia punya kedudukan 600 derajat, bisa naikkan manusia di atas yang lainnya. Kita di 300, sekarang ini 600. Tidak berbuat dosa, maksudnya gitu loh. Sabar dia tahan. Kenapa dia nggak berbuat dosa? Dia sabar. Dia sabar. Walaupun beda tipis antara sabar sama takut. Maksudnya sabar sama takut itu beda tipis. Kalau takut dia betul-betul nggak mau noleh. Kalau sabar dia masih noleh. Tapi ditahan. Dia dapat pahala 600. Berat banget. Banyak maksiat yang kita nggak bisa tahan. Abang pribadi banyak banget maksiat yang nggak bisa abang tahan. Nafsu terutama. Niat yang paling penting harus ditahan, harus disabarkan. Padahal fitrah manusia sebenarnya. Allah bilang zuyyina linnas hubbus syahwat. Bagi laki-laki itu dihiasi sama Allah cinta sama syahwat. Minan nisa yang pertama kali perempuan. Jadi laki-laki itu paling berat nahan syahwatnya sebenarnya. Karena hiasan mereka dari Allah itu emang syahwat. Bahkan sampai satu ulama mengatakan ketika iblis atau syaitan sudah lelah menggoda kamu dari harta, jabatan dan semua, dia bakal ngirim perempuan untuk menggoda kamu. Ini berat banget. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala hal yang dimurkai Allah. Kemudian yang ketiga, wasabru 'alal musibah inda sadamatil ula. Sabar atas musibah saat pukulan yang pertama. Apa maksudnya? Hah? Paham kan? Jadi sewaktu misalnya dapat kabar, Nin, kucingnya Jenab meninggal, langsung sabar itu. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu loh. Bukan lo kok bisa, ada apa? Nah, ini bukan sudah matalula. Bukan pukulan pertama. Makanya sabar sama pasrah juga beda tipis. Paham? Jadi diposisikan yang benar, saya harus sabar apa pasrah kalau mau dapat pahala, dan ini pahalanya 900 derajat. Naikkan kita 900 derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau begini, dapat kabar, auzubillah. Ini contohnya ada si fulan, orang soleh. Anggaplah fulan baik gitu kan. Itu rumahmu kebakaran. Dia nggak tanya, kok bisa nggak? Kapan nggak? Alhamdulillah kata dia.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dia pergi ke rumahnya. Oh sudah habis. Itu sabar. Indah sodamatil ula, waktu pukulan pertama. Waktu dia dapat kabar pertama kali gitu loh. Yang tidak mengenakan dirinya. Ini yang pahalanya besar. Paham? Tapi kalau dia pas dapat kabar, Fulan, rumahmu kebakar. Loh kok bisa? Kapan? Kok nggak tahu? Ya Allah, kenapa begini? Begitu sampai rumahnya, ya sudahlah aku sabar aja. Ini bukan sodamatil ula. Ini paling pahalanya 150. Ya, bukan abang saya ngasih pahala. Cuma intinya tadi itu pembagian menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau nggak ada di 900, 600, 300, masih di bawahnya lagi. Ya anggap aja 100. Karena nggak mungkin kita nggak mau 0. Anggap aja 100 atau 50. Yang penting ada naikin derajat. Mirip-mirip sama pasrah. Itu sabar yang terakhir. Ini sabar yang paling berat. Ya sahabat Nabi SAW tuh istrinya pintar. Kalau nggak salah sahabat Tol'ah apa? Lupa apa? Yang dia habis pergi ekspedisi sama Nabi SAW. Begitu pulang, dia mau pulang, istri dapat kabar, oh suami sama rombongan Nabi mau balik. Katanya anaknya meninggal. Anaknya meninggal dunia. Akhirnya istrinya hari itu bersihkan rumah, beberes, dia masak, dia cantik-cantik, dia harum-harum. Begitu suaminya pulang, dia cium tangan ini semua, dia urus, dia layanin semua. Akhirnya malamnya dia hubungan badan. Pokoknya dia senengin suaminya. Suaminya pun kaget, oh mungkin kangen kali kata suaminya. Kalau besok paginya lagi habis subuh ini semua, dia sarapan. Akhirnya istri bilang, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Ada seorang tetangga yang minjem ma'un. Ma'un itu barang-barang rumah tangga, kayak panci, baskom. Habis itu sama yang punya diambil lagi. Ya iya wajar dong. Gak boleh marah kan? Gak boleh. Kata sahabatnya, kata suami. Gal, kata istrinya, itu anak kita diambil sama yang punya. Mau apa? Akhirnya dia nyamperin Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai ke hadapan Nabi, kata Nabi SAW, Jibril datang, nyampaikan bahwasanya Allah ridho dengan perbuatan istrimu dan insya Allah bakal diganti anak yang saleh. Itu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si istrinya ngebuat suaminya sabar, mau nggak mau sudah sabar di pukulan pertama. Begitu tahu anaknya meninggal, dalam tanda kutip diambil sama yang punya, ya sudah mau ngomong apa? Mau ngomong apa coba? Yang punya kok, kan nggak boleh kita marah tadi katanya. Kalau mau marah sama Allah, marah sama Allah. Jadi seyogianya seorang istri harus pintar-pintar begitu, menyabarkan suaminya. Suami pun kalau bisa nyabarkan, cuma biasanya sih si suami yang nggak sabaran, si suami yang emosinya lebih nggak stabil. Biasanya, walaupun lebih banyak mungkin di luar sana suami-suami yang memang pemarahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Subhanahu wa taala jadi kita semua termasuk orang-orang yang berakhlak mulia yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah jadikan zahir batin kita tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah.